Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan subuh kali ini, alhamdulillah Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Masjid Istiqomah ini. Tentunya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sesuatu yang kebetulan, ya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan satu helai daun sampai pun sudah Allah takdirkan. Oleh karenanya kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Karena banyak di luar sana Bapak Ibu orang yang Allah berikan sehat, fisiknya kuat, tetapi melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Bahkan terkadang meringan kakinya untuk melangkah ke luar negeri, wisata, jalan-jalan ke sana kemari, tapi karena tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, sehingga melangkah ke masjid yang dekat pun berat. Nah, ini suatu nikmat yang patut kita syukuri dan mudah-mudahan menjadi suatu yang bisa kita jaga sesuai dengan nama masjid kita ini, Bapak Ibu, Istiqomah. Bahwa makna Istiqomah al-istimrar. Istiqomah itu adalah istimrar, maknanya terus menerus. Sampai kapan? Ilal maut. Sampai maut yang akan memisahkan. Nah, dan salah satu amalan yang disukai oleh Allah tentunya adalah amalan yang istiqomah. Karena itu di kalangan tasawuf dikenal amal yang istiqomah itu khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau kita kenal ada orang yang punya karamah, itu orang yang istiqomah menjalankan ibadah itu, terutama sholat subuh di masjid, itu lebih baik lagi daripada karamah, walaupun punya 1000 karamah. Nah, apalagi kita tahu dalam sebuah riwayat yang dijelaskan, orang yang duduk di majelis ilmu subuh berjamaah di masjid kemudian iktikaf sampai syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Nabi, pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, hari ini mungkin kita terbatas untuk bisa melakukan ibadah haji dan umroh sebagai tanda bukti adilnya Allah itu. Nah, inilah lewat pintu namanya pintu iktikaf setelah subuh. Jadi bagi orang yang tidak diamanahkan harta oleh Allah untuk melakukan haji dan umroh, dia bisa lewat pintu ini, pintu iktikaf, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, inilah bukti keadilan Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang adil karena Allah itu al-adil.
subuh rahimahullah, terkadang peluang-peluang yang ini di masyarakat kita, mungkin kalau saya yakin kita di sini Bapak Ibu yang sudah istiqomah ke masjid, insya Allah tidak diragukan lagi. Dan saya yakin kenapa juga Bapak Ibu ringan langkahnya ke masjid ini, karena yakin, hakul yakin dengan janji Allah, janji Rasul itu, bahwa Allah janjikan seperti itu. Allah muliakan mereka yang berjamaah, apalagi subuh, sholat fajar ya, yang dijanjikan oleh Nabi, raka'atain minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu, kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya, Pak. Siapa orang terkaya di dunia ini? Bill Gates katanya. Tidak ada apa-apanya. Kekayaannya itu dibanding sholat berawat 2 rakaat, itu dunia dan seisinya Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Nah, oleh karenanya tentunya tidak cukup dengan kita saja, karena dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala ternyata Bapak Ibu menghalau manusia. Umat manusia itu ada 2 golongan dalam surah Az-Zumar. Ya. Yang pertama dihalau ke neraka. Itulah orang-orang yang di ini ya, bisa di golongan yang dihalau oleh Allah ke neraka. Dan yang kedua ada golongan yang dihalau ke surga. Jadi melihat ayat ini berarti 2 golongan ini nanti berjamaah, berkumpul. Nah, ibaratnya kalau kita umpamakan itu ya masing-masing punya rombongan besar. Satu ada rombongan yang dihalau ke neraka, ada yang dihalau ke surga. Nah, karena itu kita punya saudara, kita punya handai tolak, kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka. Karena Bapak Ibu, kewajiban berdakwah ini bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya guru dan seterusnya. Bapak Ibu misalnya punya karyawan di tempat kantornya masing-masing, Bapak Ibu punya kewajiban untuk mendakwahinya. Punya saudara yang masih berat langkahnya ke masjid, juga harus kita dakwahi. Ada famili kita yang masih suka pura-pura berat melangkah ke masjid, juga harus kita dakwahi. Nah, ini karena itu mengajak kepada kebaikan itu adalah perintah Allah. Melalui Rasulnya, balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat, kata Nabi. Jadi kalau dalam hal mengajak kebaikan itu siapapun orangnya itu bisa tanpa terkecuali. Tapi kalau memberikan fatwa, memberikan sebuah hukum, itu tentu harus orang yang ahli. Tapi kalau dia ada hukum dari dalam diri, itu kewajiban kita semua, Bapak Ibu. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat, kata Allah, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Nah, ini menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar ini, kalau kita tamsilkan seperti 2 sayap pesawat, Bapak Ibu. Pesawat yang sayap sebelah kanan ini kita namakanlah amar ma'ruf, yang sebelah kiri nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini bisa berjalan sejalan dengan baik, insya Allah
maka akan selamat. Namun sebaliknya, ketika hanya satu yang berjalan sementara nahi mungkarnya ini tidak ada yang menegakkan, ini nanti alamat pesawat apa? Olehnya. Bahkan dalam literatur yang kita temukan, ketika nahi mungkar tidak ada tidak ada orang yang peduli dengan nahi mungkar, itu ancaman Allah tegas itu. Walaupun mereka minta berdoa sampai menangis, kata Allah, tidak akan dikabulkan karena mereka membiarkan kemungkaran merajalela. Nah, inilah pentingnya sebuah organisasi, pentingnya sebuah jamaah untuk menegakkan yang namanya nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf siapa saja gampang. Ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo begini. Mengajak, namanya mengajak. Terima silakan, tidak, ya no problem. Tapi kalau nahi mungkar ini berat. Ada orang yang ini anak-anak muda, ada yang pergaulan bebas, narkoba, miras. Ini sekarang ke masyarakat mulai menyusut apa? Secara masif ini kalau kita perhatikan mulai masuk. Kalau kita biarkan, apalagi pimpinan lingkungannya tidak peduli, ini berbahaya. Juga begitu dengan orang-orang yang di masjid juga tidak peduli. Ini nahi mungkar ini memang berat. Dan resiko dari nahi mungkar itu akan siap dimusuhi orang, bahkan bisa benci orang. Karena itulah di masa tadi kalau kita lihat di masa sahabat juga ketika nahi mungkar ini ditegakkan, ya memang banyak orang yang protes, sehingga banyak orang yang keberatan melihat Islam semakin berkembang. Mereka merasa, nanti kami tidak bisa lagi berbuat begini. Setelah itu terjadilah perang, ya. Terjadi peperangan, mulai dari perang yang pertama yang terjadi di masa Islam itu perang Badar namanya. Dan qaddar Allah, perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Ya, dalam versi riwayat disebutkan 17 Ramadan, Bapak Ibu. Artinya orang-orang kafir melihat Islam semakin berkembang sehingga muncullah perang-perang berikutnya. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya, Nabi itu kan beserta kaum muslimin ketika itu belum ada perintah perang. Jadi kalau ada mereka disiksa, seperti orang-orang ini ya, bahkan ada yang syahid, ya, ada namanya dari kalangan wanita, namanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah seorang muslimah yang ditujuk kemaluannya oleh orang kafir sampai mati, Pak. Alhamdulillah, sampai mati. Tapi karena belum ada waktu itu perintah perang, ya, kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Setelah turun perintah hijrah, ya. Malah kalau kita lihat dalam sejarahnya ini, justru awal-awal Islam itu menghindar, ya, dari Makkah dengan intimidasi, bahkan dibunuh karena dilihat oleh orang kafir Quraisy itu mengancam ke mereka, ya, agama mereka, sehingga terpaksa kaum muslimin harus hijrah. Dan ketika sudah hijrah, di sinilah kemudian masih diupayakan, kalau bisa dibunuh. Bahkan Nabi kita saja berapa kali mau dibunuh. Bahkan disiapkan dengan hadiah 100 ekor unta siapa yang mampu menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Coba. Sekarang Pak, kira-kira kalau 100 ekor unta itu berapa itu ya?
miliaran ya. Nah itu. Nah ketika Nabi sudah di Madinah, di sini dan turun perintah jihad, nah terjadilah peperangan. Tentunya bermula dari nahi mungkar yang ditegakkan oleh kaum muslimin tadi. Karena ketika ditegakkan nahi mungkar, banyak yang terancam. Atau ibaratnya beginilah Pak, kita contohkan. Kalau miras ditutup, pabrik mirasnya tutup, pemasarannya tutup, semua yang berembel-embel miras akan ditutup. Nah, tentu kan orang yang investasi miras ini pasti gerah, terasa terancam usahanya. Nah, yang melakukan perlawanan tentu mereka. Bahkan mereka siap menggelontorkan uang yang besar, dana yang besar untuk berperang ketika itu. Nah, makanya terjadilah perang-perang dalam Islam. Sebenarnya kalau kita lihat, Islam ketika itu tidak mau berperang. Karena mereka diperangi, maka terjadilah perang. Kan makanya syarat terjadinya perang itu kan dalam Islam itu luar biasa ya. Tidak seperti kalau misalnya yang terjadi perang-perang di luar non-muslim itu sangat sadis ya dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau di dalam aturan perangnya Islam itu tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, bahkan pohon-pohon saja pun tidak boleh di sembarangan ditumbangkan. Dan membunuh itu tidak boleh dengan kejam dan sadis. Ada yang sampai memotong organ-organ tertentu. Nah, ini orang-orang non-muslim ya begitu. Coba Bapak Ibu baca sejarah bagaimana terjadinya perang Salib. Nah, ini umat muslim ketika itu lautan darah, dibunuh di pantai. Nah, tentara Mongol ya, yang kemudian umat Islam yang ada di Andalusia itu, ada Baitul Hikmah yang ada di sana itu, semua di bumi hapuskan. Bahkan sungai itu dalam sejarahnya itu, sungai yang tadinya airnya putih itu berubah menjadi merah karena ketika itu pertumpahan darah terjadi. Nah, inilah konsekuensi daripada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi memang itulah namanya perjuangan. Maka kita dalam Islam ini Bapak Ibu punya prinsip. Prinsipnya iskaliman al-mutasyahidah. Iskaliman artinya kalau hidup yang mulia. Kemudian kalau mati ya mati syahid. Nah, hidup mulia atau mati syahid. Karena itulah di dalam agama kita juga diajarkan, kita dididik untuk punya prinsip itu. Hidup yang mulia. Jangan sampai kita mencampur adukan atau ibaratnya itu. Bahkan di masa Nabi juga sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Golongan munafik, mereka yang berpura-pura. Orang golongan yang berpura-pura seakan-akan dia kalau di barisan kaum muslimin, padahal dia sebenarnya orang kafir. Nah, karena itu dalam Al-Quran golongan munafik ini sangat berat ancaman dari Allah. Fitaril asfal, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang munafik dia akan ditempatkan oleh Allah di keraknya neraka. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Nabi ya, di saat terutama yang terjadi di saat perang Uhud. Bapak Ibu, saat perang Uhud itu ternyata ada disusupi di kalangan orang munafik. Nah, ketika disusupi oleh kalangan munafik, sebenarnya Nabi tahu, tapi Nabi memberikan peluang kepada orang-orang yang ini yang mana tahu Allah memberikan hidayah. Nah, inilah tanda bijaksananya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sama seperti misalnya ketika Nabi pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah agamamu ini dengan masuknya dua singa antara
bin Khattab. Nah, apakah ketika itu termasuk pamannya Rasul Nabi kita Muhammad SAW? Terlepas dari apakah pamannya itu masuk Islam sebelum wafat atau tidak, tapi di kalangan ahli sejarah banyak yang mengatakan tidak. Karena itulah turun ayat yang menjelaskan bahwa kamu Muhammad tidak berhak untuk menunjuki seseorang. Yang menunjuki itu adalah kami. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan. Nah, disinilah Bapak Ibu kalau kita perhatikan memang berat, ya. Berat konsekuensi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sesuai dengan janji Allah kepada mereka, ketika mereka mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan berikan keberkahan. Diberikan keberkahan. Ketika dalam sebuah daerah, dalam sebuah negeri itu tegak amar ma'ruf nahi munkar, ini yang diumpamakan dalam surah di ayat yang bunyinya walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya kata Allah penduduk bumi itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan. Turun keberkahan dari langit dan keluar keberkahan dari bumi. Apa sebabnya turun keberkahan itu? Karena bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa, kalau dalam artinya takwa itu mentaati Allah, tunduk patuh, atau dalam arti yang lebih biasa kita pahami, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, salah satu perintah Allah itu, bukan salah satu ya, perintah Allah yang harus kita tegakkan, ya amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, amar ma'ruf nahi munkar yang ditegakkan dalam suatu negeri, maka Allah akan memberikan berkah kepada negeri itu. Maka di ayat yang terakhir ada warning, peringatan. Walakin kazzabu, akan tetapi ketika mereka mendustakan Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami azab mereka akibat apa yang mereka dustakan. Jadi ada dua dalam ayat ini. Pertama, orang yang Allah turunkan berkah. Yang kedua, orang yang mendapat azab. Orang yang mendapat azab ini karena mereka mendustakan, tidak mau bertakwa kepada Allah. Mereka biarkan terjadi kemaksiatan di lingkungannya, dibiarkan miras merajalela, dibiarkan hal-hal yang berzinahan. Jadi akhir-akhir ini kita dicengangkan Bapak Ibu ya. Di Jawa Timur terjadi hamil massal, berapa orang itu, sehingga minta dispensasi nikah karena belum cukup umur. Apa yang membuat ini terjadi? Lalu karena pergaulan bebas, kemaksiatan yang dibiarkan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Masih siswa-siswa yang belum masuk kategori usia menikah sudah hamil, melahirkan dan minta dinikahkan. Undang-undang pernikahan kita itu kan, kalau masih di bawah usia SMA belum cukup umur. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena pergaulan bebas, korban dari pergaulan bebas. Nah, karena itu tandanya kita sayang Bapak Ibu kepada anak generasi kita, pertama tentunya anak kita, karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama harus kita selamatkan itu diri dan keluarga kita.
dari siksa neraka. Nah, kalau kita lihat adalah ketika turun ayat ini, Nabi langsung naik ke tempat yang tinggi, kemudian menyeru kepada kaum muslimin, ittaqun nar, ya, takutlah kalian, anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang senada dengan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ittaqun nar allati walau bisikkin tamr. Takutlah kalian, menghindarlah kalian dari neraka walau dengan sebutir kurma. Artinya beribadah atau bersedekah dengan sebutir kurma ini adalah salah satu upaya untuk terhindar dari api neraka. Nah, satu butir kurma ini saja sebagai upaya kita untuk menghindar dari api neraka itu dianjurkan oleh Nabi. Apalagi bisa berbuat lebih dari itu, tentunya lebih sempurna. Terlebih-lebih Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, kita di bulan Syahrul Ramadan, walaupun Syahrul Ramadan sekarang ini sudah lebih kita jalani dari separuh, ya, sudah separuh lebih kita jalani, tapi tidak ada istilah terlambat. Kita masih bisa bersedekah di bulan Ramadan ini, karena sedekah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul adalah di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan, Nabi itu adalah orang yang pemurah. Namun ketika di Ramadan, pemurahnya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ini tentunya harus jadi renungan kita. Mudah-mudahan juga kita bisa amalkan, bisa kita praktekkan sesuai dengan kesanggupan kita pastinya. Karena Allah juga dalam Al-Quran di permulaan surah Al-Baqarah juga menjelaskan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan memberikan sebahagian yang dari kami rezekikan untuk kalian sedekahkan, infakkan. Sebagian. Sebenarnya yang Allah minta bukan seluruhnya, sebagian. Nah, inilah juga yang senada dalam ayat yang lain. Walau dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu, kata Allah, tidak akan sampai kepada derajat yang sempurna hingga kamu menafkahkan, menginfakkan harta yang kamu cintai. Nah, ini berat. Karena beratnya menginfakkan harta yang dicintai ini, Bapak Ibu, sehingga imbalan pahalanya itu berat juga. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, Abdurrahman bin Auf ketika diminta oleh Nabi misalnya untuk bersedekah, ada panggilan perang. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak sedikit hartanya habis, memberikan sumbangan 100 ekor unta, 100 ekor kuda. Bahkan kita tahu dalam sejarah, Abu Bakar Siddiq itu memberikan seluruh hartanya untuk Islam. Umar separuh dari hartanya, Utsman begitu juga. Orang-orang terbaik, sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa infaknya, sedekahnya, ya. Dan itu bahkan sampai sekarang ini masih ada wakaf Utsman bin Affan. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki, bisa ziarah ke Madinah. Nah, itu bahkan di Makkah itu konon menurut sejarahnya yang ada di seputaran sekeliling Ka'bah itu dulu kebunnya Utsman bin Affan, kebun kurmanya yang sekarang kemudian berdiri hotel-hotel megah itu dulu kebun Utsman bin Affan.
Nah, rekening tertua di dunia ini, di dunia. Maksudnya rekening inilah ya, rekening kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat itu ya rekeningnya Utsman bin Affan. Dari hasil kebun kurmanya Utsman bin Affan itu dikumpul, kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umat. Nah ini kalau kita lihat semangat juang, semangat berkorbannya para sahabat ini luar biasa. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, nah ini, ya. Jadi ada Syiah Rafidah itu mencaci maki sahabat. Ketika disebut misalnya Abu Bakar, nah disebutnya apa? Laknatullah, na'udzubillah dari. Nah, padahal dalam ayat dijelaskan keimanannya para sahabat ini, nah ya, tidak bisa dibandingkan dengan umat-umat setelahnya, karena mereka luar biasa pengorbanannya. Mereka berkorban bukan harta saja, Bapak Ibu, nyawanya sekalipun. Ketika diminta oleh Allah melalui Rasul, mereka siap. Karena dulu di masa perang, apa ya, berjuang, Islam masih dikucilkan ketika itu. Nah, sekarang kita, apalagi di Indonesia ini, perang tidak ada, nyaman, ber-AC, tempatnya seperti ini, sehingga sambil duduk begini, apalagi seperti ini kan, kursinya empuk-empuk, ya bisa sambil tidur. Masya Allah, ya, bisa sambil dengan apa? Nah, ini kita di Indonesia ini, Masya Allah, tenang sekali ya. Maka kalau perjuangan para sahabat itu, Masya Allah, sudah hartanya habis untuk Islam, jiwanya, raganya pun dikorbankan untuk Islam. Nah, makanya tidak mungkin kita bisa menandingi keimanannya para sahabat. Nah, ini jadi motivasi bagi kita ya Bapak Ibu. Motivasinya apa? Bahwa orang-orang yang berjuang, dan itu sudah dibuktikan sahabat-sahabat itu, ya tentunya mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, didoakan oleh Nabi. Nah, maka di antara sahabat-sahabat Nabi itu kan ada yang disebut dengan sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di antaranya itu yang masyhur itu ya Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga, didoakan oleh Nabi dan dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ya, minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dari kalangan muhajirin dan ansar itu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau sudah Allah ridho kepada mereka, jadi ini tentunya mereka akan dipanggil dari pintu jannahnya Allah di surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, siapa itu? Ya mereka yang mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam. Dipanggil oleh Allah dengan sebutan jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadapan Tuhanmu dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dalam Allah. Karena sudah diridhoi, dimasukkan dalam golongan hambanya. Wadkhuli jannati, terakhir dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Karena itu Bapak Ibu, surga ini pun punya tingkatan. Ada tingkatan Firdausul A'la, surganya para nabi, para rasul-rasul dan orang-orang yang syahid. Nah itu di Firdausul A'la. Orang-orang yang syahid keutamaan yang Allah berikan kepada mereka adalah liberi hisab tanpa hisab. Makanya kenapa para sahabat itu ketika ada perang itu berlomba-lomba, tidak ada perhitungan.
tidak ada rasa takut. Bahkan ketika takbir langsung bertempur. Bahkan ada sahabat, ini suatu yang sangat unik, luar biasa ya. Kita kenal dengan Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang gagah perkasa, ditakuti oleh musuh, ya, disegani oleh kawan, mendambakan supaya mati syahid, supaya gugur di pertempuran. Ternyata tidak pernah, bahkan kalau dia yang pimpin panglima selalu menang. Ini Khalid bin Walid, luar biasa. Dia ingin mengejar pahala syahid supaya dia langsung masuk ke surga dengan hakul yakin. Tapi qadar Allah, sejarah mencatat bahwa Khalid bin Walid ini ketika memimpin perang ini selalu menang, tidak pernah kalah. Sampai akhir hayatnya, ya dia wafat seperti lumrahnya orang biasa, bukan wafat dalam peperangan. Nah, yang unik luar biasa di Khalid bin Walid ini, ketika di masa Umar bin Khattab ini dicopot jabatan panglimanya, copot oleh Umar. Kemudian ada yang provokasi, wahai Khalid bin Walid, Anda ini kan panglima yang sudah berpengalaman, dicopot, Anda tidak protes, biasa-biasa aja. Anda mau jadi turun pangkat, jadi anak buah. Kata Khalid bin Walid, saya berbuat bukan karena khalifah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada Rasul juga. Saya berbuat karena Allah. Inilah seorang Khalid bin Walid. Sehingga dia mau jadi level prajurit sekalipun, dia siap panglima apalagi. Nah, melihat itu Umar pun menangis tertegun. Ternyata seorang panglima perang Khalid bin Walid diturunkan pangkatnya, tapi semangat untuk berjuangnya, semangat jihadnya tidak pernah surut walau sedikit. Nah ini, insyaallah ya. Kalau kita kira-kira gimana nih? Wah, tur pangkat gua nih. Nah, tak ada lagi di pangkat gua yang prajurit sudah tidak ada, sudah begini. Nah, kan? Nah inilah Bapak Ibu, akhlakul karimah dan tujuan yang jelas yang dicontohkan oleh para sahabat itu, sehingga tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Mau dia diletakkan di jabatan paling tinggi, bahkan di paling rendah sekalipun, tidak berpengaruh dengan apa yang dia lakukan untuk Islam. Bisakah kita mencontoh mereka? Tentunya bisa. Begitu juga dengan kondisi kita. Ketika kita misalnya kita katakanlah di masjid ya, ketika kita diberikan amanah untuk memimpin, tetap berbuat yang terbaik untuk masjid. Ketika kita sempat menjadi jamaah biasa, tetap juga yang terbaik. Maka di masyarakat kita terkadang giliran memimpin aktif, giliran tidak sudah hilang. Nah ini berarti niatnya harus dimantapkan lagi. Nah inilah pelajaran-pelajaran yang sepatutnya kita contoh dari para sahabat, termasuk Bilal bin Abi Rabah. Masih ada lagi. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya, supaya ada nanti diskusi. Bilal bin Abi Rabah begitu juga. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal bin Abi Rabah itu sedih sekali, menangis terus, sehingga sahabat kalau tidak salah Abu Bakar Siddiq bertanya, wahai Bilal, Bapak Ibu bisa lihat nanti di ini ya, ada kisahnya di YouTube. Jadi Bilal ini dalam kisahnya disebutkan setelah wafat Nabi dia sangat sedih, sehingga Bilal ini tidak mengumandangkan azan, sehingga orang lain yang azan, yang dipadahal biasanya Bilal. Ditegur oleh Abu Bakar, wahai Bilal, kalau selama ini kamu hanya azan itu karena Nabi, sedangkan Nabi sudah wafat, kamu berhenti.
wahai Bilal, bertakwalah kepada Allah. Bahwa perintah Allah itu bukan hanya saat adanya Nabi, sampai kita wafat. Mendengar itu apa yang terjadi? Menangis, terharu Bilal, sehingga Bilal pun langsung ketika ada waktu sholat, kemudian dia sadar, baru dia kemudian azan kembali. Ini luar biasa para sahabat itu ya. Sebenarnya saya yakin, aku yakin kalau Bilal itu karena kesedihannya kepada Nabi, sehingga menurunkan ya lumrah ya Bapak ya, fitrah ya. Kalau orang yang kita cintai wafat, ya kita pun bisa jadi don. Ya. Nah, maka itulah pentingnya bertawasul hak, bertawasul suruh. Nah, ini sudah suruh dan mungkin kita padakan sampai di sini. Kesimpulannya adalah mari kita sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh akhlakul karimah, semangat jihad para sahabat-sahabat Nabi yang sudah mencontohkan. Mereka sudah berbuat, sekarang kita yang harus membuktikan. Itu saja Bapak Ibu jamaah, mohon maaf kalau ada hilaf dan salah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Tampaknya sudah cukup. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Oh, baik, silakan Pak. Dalam Al-Quran dan hadis ini, mohon maaf tidak banyak yang tahu, tapi hanya sejarah. Itu kan apa ya? Ada perhitungan-perhitungan tentang nilai ibadah. Bahkan dalam hadis-hadis itu kalau sholat begini kamu dapat sekian, itu sekian amalan sekian. Tapi di sisi lain kalau sudah mendapatkan ridho Allah, semuanya itu tidak perlu dihitung. Kemudian itu tergantung dari makom. Kalau makomnya tinggi itu sudah tidak masalah lagi. Tapi kalau makomnya rendah, kamu motivasinya adalah seperti itu. Nah, itu di dalam pengertian apa ya istilahnya itu Allah sendiri dalam hadis atau dalam Al-Quran itu sudah menilai manusia itu seperti apa sih? Seperti tadi itu bahwa kalau sholat fajar itu dunia itu, nah pengertiannya itu apakah nilai ibadahnya atau apanya itu? Kalau Ustaz bisa. Iya, baik, terima kasih. Memang ada yang secara spesifik dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh misalnya, masalul ladzina yunfiquna fi sabilihi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Itu contoh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir, kemudian satu butir itu tumbuh menjadi 7 tangkai masing-masing membuahkan 100 biji. Nah, ini perumpamaan kiasan. Nah, ini memang pahala yang Allah berikan itu sebenarnya diberi hisab sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa Allah rahasiakan pahalanya itu? Bergantung keikhlasan kita. Nah, ketika dia ikhlas, maka Allah berikan pahala yang makanya kan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bahkan sesuai dengan kehendak Allah. Sama dengan puasa Ramadan ini, Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Jadi kita dalam soal pahala ini tidak bisa hitung-hitungan Bapak Ibu. Contoh misalnya ada hadis lain, orang yang satu kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sama dengan dia 1000 kali di masjid lain selain dari Masjidil Haram dan Nabawi. Apakah dengan adanya hadis itu kemudian kita tidak sholat lagi di masjid lain? Bukan. Itulah namanya fadilah, keutamaan. Sama seperti Ramadan. Ramadan punya keutamaan, dilipat gandakan oleh Allah pahala yang sunnah jadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah 700 hingga melebihi berapa kali lipat. Ini adalah untuk memotivasi kita beribadah. Kemudian kalau makomnya tinggi, tidak perlu lagi itu. Tidak. Bukan berarti tidak. Tetap mau dia semakom apapun, tetap dia syariat itu harus dijalankan. Kalau ada orang yang sudah merasa makomnya tinggi,
kemudian syariat ditinggalkan, ini sesat. Nah, karena Nabi, sahabat tidak pernah. Siapa makam yang paling tinggi dalam Islam itu? Tentu Rasul. Apakah pernah Rasul meninggalkan sholat? Tidak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa Allah berikan pahala itu adalah sebagai balasan bagi keikhlasan yang kita lakukan. Nah, sebagai kuncinya ada di surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini ada dua. Ada orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan diberi fa huwa fi 'ishatin radiyah. Allah akan ridho kepadanya. Wa aman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, pahalanya ringan, ditempatkan di neraka hawiyah. Nah, dua ini. Nah, amalan yang kita lakukan inilah nanti Allah akan berikan pahala sehingga di mizan yaumul mizan akan ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih banyak? Kalau yang pahala kebaikannya diperak, Allah ridho, masukkan di surga. Tapi sebaliknya di neraka. Nah, jadi amal apapun yang kita lakukan itu tentunya kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Nah, justru kenapa kita yang harus cari ridho Allah? Kan selalu yang kita cari itu ridho Allah. Justru dengan kita melakukan ibadah tersebutlah yang bisa mengundang ridho Allah. Kita tidak tahu di amalan mana yang nanti mengundang ridho Allah. Yang kita diperintahkan adalah berbuat dengan semaksimal mungkin supaya apa? Mengundang ridho Allah. Nah, sahabat itu yang orang-orang soleh lakukan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengundang turunnya rahmat dan barakah Allah sehingga Allah ridho kepada si hamba tersebut. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Jadi supaya kita beribadah itu ikhlas semata-mata mengharap Allah, tanpa tanpa melihat makom, ya, tanpa merasa makom kalau masih rendah harus meraih ini, ya, tidak ada istilah makom. Semuanya harus berusaha mencari Allah dengan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.